Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sebelum belajar berdoa dipimpin oleh ketua kelasnya. Kita doa mulai. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qasitin idza waqab wa min malikin nas ilahin nas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Billahi rabban wa bil islami dina wa bil muhammadiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku sekalian, kita sebelum belajar, mari kita berdiri semuanya, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yuk berdiri. Bapak yang mimpin ya. Sudah siap? Hiduplah Indonesia Raya, tujuan Indonesia airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia bangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, anakku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hidup Indonesia Raya. Kita menyanyikan Padamu Negeri. 1, 2, 3. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami mengabdi, padamu negeri kami berbakti.
bakti bagimu negeri jiwa raga kami. Oke, silakan duduk kembali di tempatnya. Bapak mau ngabsen satu persatu, nanti sebutkan ya. Leksa. Oke, hadir. Kian. Tidak ada ya? Oke, kenapa? Nggak masuk? Nah, kenapa? Sakit. Oke, semoga yang sakit semoga cepat sembuh. Oh, Mikaela. Hadir. Muhammad Aziz. Muhammad Sandi. Nada. Nazwa. Nur Afifah. Rifki Rianto. Rindu. Rizky Fauzan. Oh, sakit juga? Silvi. Sofia. Tiara. Vanessa. Oke. Semuanya yang tadi yang nggak hadir ada 2 pasti sakit. Nanti yang sakit semoga cepat sembuh. Baiklah anak-anak sekalian, kita sebelum mulai pembelajarannya, Bapak minta anak-anak semuanya yang ada di sini tadi berangkat sekolah, sarapan apa tidak? Itu wajib. Karena kalau tidak sarapan nanti takutnya sakit. Itu harus wajib harus sarapan. Nah, dan hari ini pembelajaran hari ini kita nanti akan mengenal tentang masalah kegiatan alam gitu. Hewan yang ada di alam. Jadi baik yang laki-laki maupun yang perempuan itu satu itu menjaga alam. Karena kenapa? Kalau alam itu tidak dijaga, banyak akibatnya. Salah satu adalah kebakaran. Hutan gundul. Kalau hutan gundul, apa akibat dari hutan gundul? Mengakibatkan banjir. Siapa yang rugi? Kita. Terus yang menjaga alam itu siapa? Kita. Karena kenapa? Kita ini ada sebagai generasi penerus. Wajib menjaga alam. Dan alam itu siapa yang menjaga? Ya kita. Tujuannya untuk menjaga generasi kita nanti. Seumpamanya nanti anak-anak ini sudah dewasa nih. Sudah berkeluarga. Punya anak. Kalau alamnya rusak, anak kita nggak bisa merasakan. Makanya dari itu kita yang harus menjaga alam. Kita wajib. Bisa? Apa kabarnya? Are you ready? Selamat pagi. Semangatnya harus ada. Gitu. Kita belajar harus semangat. Semangat ditimbulkan diawali dari hati yang niat gitu. Kalau kita niat, semangatnya ada, pasti akan menjadi pandai gitu. Tadi yang penting intinya kita nanti akan mulai pembelajarannya kita mulai mengenalkan lingkungan alam kita, berarti kita tujuannya intinya kita adalah menjaga alam. Oke, baiklah anak-anak. Siapkan bukunya. Siapkan bukunya. Semuanya. Udah disiapkan bukunya? Oke. Kegiatan hari ini adalah kita akan belajar mengenal hewan yang ada di alam. Gimana perkembangannya. Tapi sebelum belajar kita harus
kita isi breaking dulu, ya. Oke. Kemarin kayak kemarin. Hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Tangan atas, bintang, menyamping tangan. Putar. Lunggu. Satu jari kiri. Dua jari kanan. Dua jari kiri. Jari kanan. Tiga jari kiri. Empat kali. 4 jari. 5 jari kiri. Oke. Selamat pagi. Are you ready? Siapkan bukunya. Di sini kita akan belajar materi kita. Bapak mau tanya sama anak-anak sekalian, ya. Mau tanya, kemarin kita sudah belajar mengenai, siapa yang tahu, masih ingat pelajaran kemarin? Apa? Oke, tentang perkembangan hewan. Perkembang biak hewan itu ada berapa? Dua. Yang satu melahirkan, yang kedua Oke, ada lagi kegiatan kita belajar kemarin. Ada yang tahu apa? Ya, apa? Hewan dapat berkembang biak dengan cara melahirkan dan telur. Oke, tepuk tangan dulu. Oke. Dan hari ini kita akan belajar yang namanya adalah mengenal siklus pada makhluk hidup. Metamorfosis makhluk hidup. Nah, sekarang di sini Bapak mau tanya, siapa yang tahu namanya metamorfosis? Ayo, siapa? Ya, apa? Metamorfosis adalah proses tumbuh pada hewan dalam siklus hidup. Oke, tepuk tangan dulu. Ayo, ready? Nah, di sini kita akan belajar dengan mengenal metode kita pembelajaran problem based learning atau namanya PBL. Tuh, ya. Kita akan mengenal situ. Terus, oke anak-anak, dilihat di papan tulis kita, PowerPoint kita akan menjelaskan Nah, di sini ada pertanyaan. Sebelum kita melanjut ke pembelajaran kita, Pak Ipul mau ngasih pertanyaan. Apa yang dimaksud dengan metamorfosis? Siapa yang tahu? Oke, apa? Metamorfosis adalah perubahan bentuk atau bentuk tubuh yang terjadi pada hewan dalam siklus hidupnya. Siklus hidupnya. Kita coba pertanyaannya betul atau tidaknya. Kita lihat. Jeng jeng jeng. Betul apa tidak? Tuh, tepuk tangan. Luar biasa. Oke, kita lanjut.
Nah, oke, di sini ada cerita. Ada cerita si namanya siapa? Dilihat. Banu dan siapa? Banu dan Beni. Dia di mana dia? Gambar ini merasakan di mana? Di kebun binatang boleh. Terus di hutan. Oke, kita ambil aja di taman gitu ya. Di taman. Nah, di sini ada cerita. Banu, lihat sepertinya ulat ini tersesat dan kehilangan induknya. Kita bantu cari seperti apa yang bentuk induknya. Ini kata Banu. Terus si Bani tadi menanyakan, induknya ulat ini adalah kupu-kupu. Gitu. Nah, loh, bagaimana bisa? Bagaimana bisa begitu kan? Kata Banu. Bentuk tubuhnya saja berbeda. Ini namanya ulat. Si kata si Banu adalah kata si siapa nih namanya? Itu ngomong kupu-kupu gitu. Itu ada sebuah cerita. Banu dan ini belum tahu itu, belum tahu. Padahal nanti hasil dari ulat itu nanti akan ketemunya jadi kupu-kupu. Dia masih itu. Kita lanjut. Nah, inilah penjelasannya. Pernahkah kalian melihat hewan yang bentuk jauh berbeda dengan anaknya? Walau begitu, anak-anak hewan tersebut nanti akan berubah bentuk seperti induknya. Perubahan bentuk pada siklus hidup ini dinamakan metamorfosis. Perubahan bentuk dari yang ini seperti jadi induknya yang dinamakan adalah siklusnya adalah metamorfosis. Seperti apa siklus itu? Seperti apa siklus hidup hewan yang mengalami metamorfosis? Apakah semua hewan mengalami metamorfosis? Oke, tepuk tangan. Tidak mengalami metamorfosis. Contohnya kalau tidak, sapi lahir cenger, ya, seperti induknya, iya apa enggak? Nah, sapi itu adalah tidak mengalami metamorfosis. Karena kenapa? Dia lahir langsung seperti induknya. Kalau mengalami metamorfosis itu berbentuknya berubah. Itu ya dinamakan. Tahu yang membedakan ya? Itu yang tidak, hewan itu semua tidak mengalami metamorfosis. Kita lanjut. Nah, metamorfosis makhluk hidup. Kita lihat di sini ada dua contoh, metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Ya, di penjelasannya, metamorfosis bisa dibedakan menjadi dua. Yang pertama apa? Metamorfosis sempurna. Yang satunya tidak sempurna. Ingat ya, itu nanti ada contohnya masing-masing. Ya, kita lihat contoh metamorfosis sempurnanya. Nih, yang pertama adalah kupu. Dia langsung terus habis bertelur menjadi, setelah menjadi larva menjadi, terus habis itu menjadi lagi apa? Kupu-kupu dewasa. Itu adalah metamorfosis sempurna. Nah, yang satunya lagi contohnya, yaitu metamorfosis tidak sempurna. Yang pertama menjadi adalah kata apa namanya? Contoh apa ini namanya? Pertama dewasa, habis itu bertelur, habis itu menjadi nimfa, habis nimfa menjadi dewasa. Nimfa itu nanti kita jelaskan apa sih yang namanya nimfa itu, gitu. Pak Ipul mau tanya lagi sama kalian, metamorfosis tidak sempurna itu banyak sekali, ya, banyak sekali. Nanti kita akan ulas hasilnya seperti apa. Kita lanjut. Sebelum itu, ada berapa lagi metamorfosis? Ada dua. Yang satunya metamorfosis sempurna. Yang satunya metamorfosis
tidak sempurna. Oke, kita lanjut. Ayo ready? Selamat pagi. Lanjut ke materi selanjutnya. Metamorfosis adalah perubahan wujud bentuk tubuh yang terjadi pada dalam siklus hidupnya. Dilihat dan fasenya. Metamorfosis dibagi menjadi ada sempurna 4 Nih, metamorfosis itu sempurna itu ada 4 fase. Dan metamorfosis tidak sempurna ada 3 fase. Ingat-ingat ya. Kalau metamorfosis sempurna itu ada tahapannya ada 4. Yang satunya tidak sempurna ada 3 fase. Oke, sekarang Bapak ulangi lagi kembali. Kalau metamorfosis sempurna itu ada berapa fase, Najwa? 4 fase. Tepuk tangan. Enak tidak? Enak. Sekarang Pak Ibu mau tanya sama Sandi. Kalau metamorfosis tidak sempurna ada berapa fase, Sandi? Ada 3. Ada 3. Sempurna itu ada 4 fase dan tidak sempurna ada 3 fase. Kita lanjut. Metamorfosis sempurna. Lihat, telur. Contohnya telur, larva, pupa, dan dewasa. Nah, apa sih namanya larva itu? Nah, kita bahas di sini. Larva. Larva adalah fase pertumbuhan yang sehingga larva membutuhkan makan yang banyak pada fase ini. Larva bisa berganti kulit berapa kali karena tubuhnya yang semakin besar. Itu namanya larva. Dia makannya banyak. Karena apa? Dia untuk menggemukkan tubuh. Menggemukkan tubuh. Itu makannya banyak. Nanti dia akan berubah lagi. Yang pertanyaan selanjutnya, pupa. Pupa adalah fase transformasi. Di fase ini menjadi perubahan bentuk tubuh, termasuk berkembangnya sayap pada fase pupa. Hewan tidak bergerak dan menjadi makan seperti larva. Dia puasa gitu ya. Puasa untuk biar berkembang untuk menjadi yang lain. Itu dia makannya itu di larva. Kalau di pupa dia nggak makan gitu. Habis itu menjadi dewasa. Nah, ini habis itu dia kan puasa. Habis puasa tidak makan, dia akan berubah. Biasanya kalau kalian lihat hewan yang di belakangnya belah, kering, gantung di daun, pernah tahu kan? Nah, itu dia keluar menjadi kupu-kupu. Yang tadinya menjadi kerongkongan yang tadi itulah namanya pupa. Habis itu menjadi dewasa. Itu menjadi dewasa. Nah, itu kembali lagi, bertelur lagi dan seterusnya menjadi banyak. Itu tahapan metamorfosis sempurna. Apa kabarnya? Baik. Apa kabarnya? Baik. Apa kabarnya? Baik. Ya. Lanjut. Nah, ini contohnya. Tahu gambar apa dia? Metamorfosis sempurna. Apa itu? Hewan apa? Kupu-kupu habis itu bertelur, ya kan? Menjadi larva, terus menjadi pupa. Kembali lagi menjadi kupu-kupu. Dan seterusnya kayak gitu nanti. Kupu-kupu ini kalau sudah bertelur, dia mati. Mati dia. Enggak hidup lagi. Kalau manusia dia habis melahirkan masih hidup lagi kan? Kalau hewan ini enggak. Bertelur langsung meninggal. Dan generasi selanjutnya seterusnya begitu.
Enggak kupu-kupu ya, tingkat-tingkat kupu-kupu itu kalau sudah bertelur dia mati. Nah, di sini kita mempunyai video mengenal metamorfosis kupu-kupu. Kita simak. Dilihat ya. Disimak. Wawan senang sekali ya bermain bersama kupu-kupu. Iya kan? Lihat deh kak, kupu-kupunya banyak dan berwarna-warni. Semuanya indah sekali. Iya benar Adi. Ada apa Adi? Sepertinya ada sesuatu di kepala Adi. Sebentar. Oh, ini ada ulat di kepala Adi. Apa? Ulat. Adi, ulatnya sudah tidak ada. Adi suka dengan kupu-kupu, tapi takut dengan ulat. Padahal kan kupu-kupu asalnya dari ulat. Hah? Apa sih? Kupu-kupu berasal dari ulat? Iya, ulat itu bisa berubah menjadi kupu-kupu yang indah. Adi nggak percaya? Yuk kita lihat penjelasan Prof yang satu ini. Baik teman-teman, kali ini Profesor akan menjelaskan tentang proses perubahan ulat menjadi kupu-kupu atau disebut juga metamorfosis. Yuk simak penjelasan Profesor. Pertama-tama, ibu kupu-kupu terdapat dari tempat untuk menaruh telur-telurnya. Ketika menemukan daun yang cocok, ibu kupu-kupu menyimpan telurnya di sebuah daun. Kemudian telur itu menetas dan keluarlah ulat. Setelah menetas, ulat ini sangat lapar sehingga dia makan banyak sekali. Dia makan dedaunan setiap hari hingga badannya menjadi besar dan terus membesar. Setelah dia cukup besar, dia akan berhenti makan dan mulai berubah menjadi kepompong. Di dalam kepompong, si ulat perlahan berubah menjadi kupu-kupu. Setelah kurang lebih 15 hari, keluarlah kupu-kupu yang cantik dari kepompong yang tadi. Ulat pun sudah berubah menjadi kupu-kupu. Itu dia proses metamorfosis kupu-kupu. Dari telur, ulat, ulat, lalu kepompong, dan lahirlah kupu-kupu. Ayo kita ingat sekali lagi, teman-teman. Bareng-bareng, bareng-bareng. E. Ulat. Ulat, caterpillar. Ulat, katak, Kepompong, pupa. kepompong, Kupu-kupu, butterfly. Nah, itu dia adik proses berubahnya ulat menjadi kupu-kupu. Adik mengerti kan sekarang? Wah, iya ya, adik ngerti. Nah, tadi kita sudah menjelaskan tadi apa namanya tahapan metamorfosis dari video tadi. Yang tadinya kan ceritanya adiknya ini nggak tahu kan, kayak tadi yang di awal tadi nggak tahu ada ulat, padahal ulat jelek dilihat kalau sudah menjadi kupu-kupu dia akan menjadi bagus, cantik, ya kan? Makanya kebanyakan itu kupu-kupu, ulat yang jelek, tapi nanti kalau sudah menjadi kupu-kupu, ada yang sayapnya besar, ya kan? Ada yang sayapnya kecil, ada yang tubuhnya besar, ya kan? Pernah tahu nggak? Kan? Itu beberapa macam-macam kupu-kupu. Itu hasil dari ulat tadi. Semua ulat pasti akan menjadi kupu-kupu, akan menjadi kupu-kupu gitu tadi tahapannya. Jadi yang tadi pertama apa namanya bertelur, terus menjadi tahap selanjutnya, akhirnya menjadi kupu-kupu. Nah di fase ini tadi larva kita jelaskan tadi, itu tadi pupa dan wusta juga dan nimfa. Kita lanjut ini apa namanya ini? Belalang atau jangkrik. Kalau bahasa Inggrisnya jangkrik.
Nah, kita menang metamorfosis tadi belalang. Belalang kecil. Habis itu tumbuh menjadi besar. Terus tumbuh lalu menjadi dewasa. Nah, thank you. Oke, itu tadi apa namanya? Metamorfosis tidak sempurna. Jadi bukan bunyi belalang juga, ayam juga berarti iya. Kenapa? Menjadi telur, ya kan? Habis itu menetas menjadi anak ayam. Terus dewasa. Terus menjadi tua, ya kan? Selain ayam apa lagi? Ayam? Itik. Bebek. Lah, gitu aja enaknya. Ya kan? Sama kan? Habis itu bertelur, habis bertelur menjadi itik, menjadi itik dewasa, muda dan seterusnya menjadi dewasa. Itu adalah metamorfosis yang tidak sempurna. Seperti kayak tadi video belalang. Baru tahu kan kalau belalang itu menyumput telurnya di dalam tanah? Ya Mas ya? Nah, itu belalang itu menyembunyikan telurnya di dalam tanah. Habis itu menetas keluar tanpa diangkremin gitu kan ya. Kalau ayam kan masih diangkremin sama induknya selama 40 hari. Habis itu menjadilah anak ayam. Kalau ini enggak, dia menetas langsung bertelur, menetas sendiri gitu. Itu lanjut kita. Nah, sekarang kita akan tentang mengenal metamorfosis kata. Metamorfosis kata. Katak adalah hewan amfibi yang hidup di air dan darat. Mereka memiliki kulit yang lembab dan berbagai variasi warna yang menarik. Katak memiliki 4 kaki pendek, memungkinkan mereka untuk melompat jauh. Mereka juga memiliki mata yang besar. Simak videonya. Memungkinkan mereka melihat dengan baik di malam hari. Pada video kali ini, kita akan menjelajahi dunia ajaib proses metamorfosis kata. Kamu akan belajar tentang perubahan menakjubkan yang dialami oleh katak dari waktu ke waktu. Telur. Jadi, siapkan dirimu untuk memasuki dunia yang menarik ini. Katak biasanya bertelur di air. Pertama telur. Telur-telur tersebut menetas menjadi larva yang disebut berudu. Terus menjadi berudu. Air dan bernapas menggunakan insang. Mereka memiliki ekor panjang dan tidak memiliki kaki pada tahap ini. Berudu biasanya memakan alga, tumbuhan air, dan serangga kecil. Selama proses metamorfosis, berudu mengalami perubahan yang menakjubkan. Mereka mulai tumbuh kaki belakang pertama, kemudian kaki depan, dan ekor mereka memendek.
Tentu mereka juga mengalami perubahan dalam struktur dan organ-organ mereka. Akhirnya, berubah menjadi katak remaja yang disebut froglet. Froglet atau katak muda memiliki kaki depan dan belakang yang lengkap serta paru-paru yang berkembang sehingga mereka dapat bernapas udara. Mereka mulai menjelajahi daratan dan masih membutuhkan air untuk hidup. Seiring berjalannya waktu, froglet akan tumbuh menjadi katak dewasa. Katak dewasa memiliki bentuk tubuh yang mirip dengan katak pada umumnya. Mereka dapat hidup di air dan darat, tetapi lebih sering ditemukan di dekat air. Katak dewasa memiliki lidah yang panjang dan lengket yang digunakan untuk menangkap mangsanya, seperti serangga, cacing, dan serangga kecil lainnya. Itulah petualangan kita dalam proses metamorfosis katak, teman-teman kecil. Semoga kalian menikmati video ini dan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kehidupan katak. Jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa. terima kasih. Pertama tadi kan ya, ternyata Budo itu seperti ikan ya, itu apa namanya, dia pakai insang kayak ikan ya kan, bernapasnya pakai insang gitu. Pak Ipul mau tanya, katak itu bisa hidup di mana aja? Yang dinamakan apa itu? Amfibi itu. Ternyata katak itu hidupnya di darat dan di air juga. Kalau kita hidupnya di air, mati deh. Iya enggak? Iya, kita hidupnya ya di darat gitu. Nah, ini adalah metamorfosis katak. Satu jari kanan, satu jari kiri. Dua jari kanan. Semangat. Tiga jari kanan, tiga jari kiri. Empat jari kanan, empat jari kiri. Lima jari kiri. Oke. Ayo ready? Masih semangat? Masih. Kita kembali lagi ke video kita, yaitu tentang masalah metamorfosis katak. Tadi ada berapa video? 3. Yang pertama tentang metamorfosis dari kupu. Yang kedua tadi belalang. Yang ketiga katak. Nah, 3 ini adalah berbeda. Nah, sekarang Pak Ipul mau tanya sama kalian. Masih ingat gak? Contoh hewan metamorfosis sempurna. Abel, apa? Metamorfosis sempurna. Tadi menyimak. Kupu-kupu. Terus ada lagi yang tahu? Metamorfosis sempurna. Yang ini apa? Katak sempurna. Kalau yang tidak sempurna? Belalang. Terus ayam bisa, karena kenapa? Dari telur terus titik terus menjadi dewasa. Itu tidak sempurna, itu perbedaannya. Kalau metamorfosis sempurna itu tadi ada beberapa tahap berubah menjadi beda-beda. Enggak langsung jadi induknya. Itu yang sempurna. Dia jadi telur. Habis jadi telur menjadi tadi apa? Larva, terus menjadi apa, kepompong dan seterusnya kan?
Itu yang dia berubah-ubah. Beda kan bentuknya? Nah, kayak katak tadi, bentuknya beda-beda. Habis telur menjadi pupa, ya kan? Pupa ternyata hidupnya seperti kayak ikan. Ikan apa namanya? Ikan gabus, ya. Punya itu. Dia bernapasnya pakai insang, gitu. Habis itu menjadi katak muda dan seterusnya, menjadilah dewasa. Dan kata ini nggak akan lama di dalam air, gitu enggak. Kenapa? Masih dia kalau sudah kata dewasa ini udah kayak kita. Ambil napasnya, apa namanya? Pakai paru-paru. Tapi kalau masih kecil tadi pakai insang gitu. Kalau makanya kata ini kalau di dalam air enggak lama-lama, cuma langit cari makan, habis itu timbul lagi ke darat gitu. Dan kata juga makanannya tadi apa tadi? Makanan kata. Ada yang tahu makanannya kata? Serangga. Seperti apa sih? Serangga itu apa aja serangga? Lalat bisa, nyamuk bisa, cacing bisa, senemunya yang penting dia serangga. Itu makanannya kan? Gitu. Nah, sekarang setelah kita membahas ini, kita lihat materi selanjutnya. Mari refleksi. Ya, ini ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Siap-siap. Tuh, apa perbedaan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna? Ada yang tahu? Ya, apa? Siklus? Hah? Oke, tepuk tangan dulu. Kita lihat pertanyaannya si Dika. Betul atau Dika? Betul atau tidak? Jeng 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 jeng. Nah, ternyata betul. Tepuk tangan. Kayak seperti kuis berarti. Pertanyaan kedua. Apa perbedaan larva dan nimfa? Ya, Silvi. Kita lihat pertanyaannya Silvi. Betul atau tidak? Dereng. Larva adalah bentuk muda dari metamorfosis sempurna, sedangkan nimfa adalah bentuk muda dari metamorfosis tidak sempurna. Ternyata betul. Tepuk tangan dulu. Luar biasa anak-anak ini. Jan. Oke, selanjutnya. Nomor 3. Apa semua hewan mengalami metamorfosis? Siapa yang bisa jawab? Siapa yang bisa jawab? Tidak ada. Oh, ternyata jawabannya adalah tidak. Kenapa tidak? Nah, semua hewan itu tidak sama. Tadi kayak ada tadi metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Terus hewan yang tidak bermetamorfosis sapi, lahir cengar langsung menjadi seperti induknya. Itu tidak metamorfosis. Berarti semua hewan tidak. Oke. Nah, yang keempat. Mengapa ada anak hewan yang berbeda bentuk dengan induknya? Oke, apa Alexa? Karena ada sebagian induk hewan yang ketika berkembang biak akan berbeda dengan induknya. Hal ini terjadi karena adanya peristiwa daun bentuk atau metamorfosis yang berbeda pada setiap hewan. Oke, coba kita lihat jawabannya Alexa. Ada sebagian induk hewan yang berbeda dengan induknya. Hal ini terjadi karena adanya peristiwa daur hidup atau metamorfosis yang berbeda pada setiap hewan. Sama ternyata. Tepuk tangan dulu. Si Lexa. Jawab. Wow. Yuk diskusi. Yuk. Oke ya. Yuk diskusi. Yuk. Kurang keras. Yuk diskusi. Yuk. Oke. Nah, sekarang materi kita berdiskusi. Nanti Bapak bagi kelompok. Oh, kemarin kan sudah dibagi kelompok ya? Sudah dibagi kelompok. Sebelum kelompok kemarin aja ya, kelompok kemarin. Nah, sebelum kita melanjutkan, Pak Ipul mau nyanyi sih? Nyanyi tentang alam apa ya? Lihat kebunku. Lihat kebun apa? Yuk, 1, 2, 3.
lihat penuh dengan bunga. Banyak. Mulai 1, 2, 3. Lihat kebunku. Ada yang dan ada yang putih. Setiap mawar melati hanya indah. Oke? Kenapa Bapak menyanyikan itu? Karena kita masih berhubungan dengan kegiatan kita. Kebun itu adalah tempatnya apa tadi? Belalang, bisa kan? Kebun itu tadi tempatnya kupu-kupu. Gitu. Nah, sekarang kelompok 1 tadi adalah rombongannya next saya. Oke, Bapak bagi kelompoknya. Nah, di sini nanti Bapak jelaskan. Ada 2 masing-masing kelompok berbeda-beda. Oke, dengerin dulu Bapak jelaskan. Bapak jelaskan ya. Bapak jelaskan di sini. Ya. Bapak jelaskan. Di sini ada nanti tulis nama kelompok 1, 2, dan 3 dan nama kelompoknya ditulis. Nah, di sini adalah contohnya. Teman-teman yang ada masing-masing kelompok ini nanti ini disobek. Guntingnya tadi lupa Pak Ibu membawanya, lupa. Oke ya, disobek dan nanti ditaruh di sini. Oke, di situ ditaruh sini. Setelah itu nanti ditempel sesuaikan contoh yang ini, ya. Bisa? Nanti teman-teman tempelkan sini aja, ditaruh di meja, ya, ditaruh sini. Ini nanti disobek, ya, taruh sini semua, ya. Bisa? Oke, yuk. Dikerjakan. Nah, Bapak kasih waktu 10 menit dimulai dari sekarang. Buka penggarisnya. Penggaris. Ada yang nulis nama kelompoknya? Nama kelompoknya ditulis. Ya. Yang bawah disobek dengan penggaris. Oke. Ya. Nama-namanya. Kelompok 1, nama-namanya siapa. Kelompok 2 namanya siapa. Dan kelompok 3 terus namanya siapa. Ya. Disobek. Nanti ada contohnya. Disobek, ikutin contohnya nomor 1 di atas, nomor 2 yang ini ya. Oh, nanti tulisnya di bawah, nomor 6 gitu. Yuk, disobek. Tulis nama kelompoknya. Pulpen. Ini ya disobek. Dipotong-potong. Tulis namanya, dipotong, sobek. Gak usah takut, gak usah takut salah. Ya. Nah. Iya. Nama lengkap boleh, kalau bisa nama lengkap. Ya. Terus sobek lagi. Nah, di kotak-kotak ini. Ya. Gimana? Oke, ada lagi? Gimana? Ya, pakai penggaris boleh, pakai gunting juga boleh. Yang kotak-kotak ini, nih. Digunting, yuk. Ya, boleh. Oh, hilang, kasihan. Enggak apa-apa, bisa beli lagi ya. Oke, nah namanya sudah ditulis, nama kelompoknya.
Nama kelompoknya siapa? Sofia. Terus siapa lagi? Ini disobek kayak gini, nggak usah takut salah. Iya. Kalau Pak Ipul yang salah nanti Pak Ipul yang ganti. Nah, 1. Bisa kan kayak gini? Nempel ya gimana? Ya oke, nanti kita pakai lem. Lemnya lagi proses berjalan. Nah, terus lagi yang kecil, sesuai kotak. Sesuai kotak. Pakai ini nggak apa-apa kok. Nggak usah, ayo bantu. Pakai gini nggak apa-apa. Nah, kayak gini apa-apa. Nanti lemnya akan proses. Ya. Bikin kotak-kotak lagi. Digunting-gunting. Oke, waktunya masih kita berjalan. Masih ditunggu. Gimana? Namanya sudah. Nah, di kota itu ada namanya metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Nanti di ya. Nah, setelah ini nanti maju ke depan, perkenalkan saya dari kelompok 1 akan menjelaskan dari kelompok 1 yang bernama A, B, C, D. Oke ya. Oke. Nah, cepat yuk diskusi. Nanti Bapak nilai satu-satu. Ya. Disiapkan nanti siapa yang menjelaskan. Oke, sudah disobek-sobek. Habis itu dilem. Nah, kalau sudah disobek-sobek, Bapak kasih lemnya. Lem. Bapak kasih lem. Di sini nggak apa-apa lah. Di sini ya. Oke. Ya. Ya kayak tadi. Ya, nanti tak ajarin. Mana ada kertasnya tadi yang kecil? Ini lemnya. Yang lem. Ini lo lemnya. Buat ngelem yang ini. Itu. Yo, nih lagi lemnya. Semua aja, Pak. Ya, nanti dilem di kotak-kotak. Yang mana sih gambar metamorfosis sempurna? Tadi contohnya ini adalah terkait tentang kata. Itu samakan. Sesuaikan. Tadi ada contohnya yang lembar pertama tadi. Nah, terus dilem. Tadi sini belah sini. Bantuin. Sini sana. Bantuin. Sana enggak apa-apa. Kumpul berdiri enggak apa-apa? Berdiri enggak apa-apa. Nah, bantuin berdiri enggak apa-apa. Yuk, bantuin. Berdiri nempel sambil menyanyi. Kita sambil menyanyi, ya betul. Ya iya, setaunya, setahu aja. Pulpen. Sambil berdiskusi, satu jari kanan, satu jari kiri. Dua jari kanan, dua jari kiri.
Yang atas. Kiri. Jari kanan, 4 jari kiri. Lima jari kanan, 5 jari kiri. Iya, contohnya tadi mana tuh contohnya? Nah, tinggal disamakan. Contohnya, iya gimana? Contohnya ini apa ini? Jentik. Ya, iya betul. Mana? Oke, tadi kan udah ada. Betul sekali. Nah, sudah? Oke. Sempurna. Tahapan metamorfosis kecoa adalah ini adalah tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna. Ya, telurnya taruh sini. Udah, telur langsung aja. Ya. Apa? Nah, ini lihat ini tadi. Apa ya? Ngikutin ini. Oke. Ya. Jenis metamorfosis belalang tidak sempurna. Jenis metamorfosisnya. Kupu-kupu. Hah? Iya, betul sekali. Ini apa? Jamuk sempurna. Jamuk sempurna. Mantap sempurna. Tidak sempurna kan? Terus yang belalang. Mana? Ini ya? Belalang. Kok bisa naik roti? Roti, Wi. Mirip telur ya, Wi? Ya, telur. Terus tahapan metamorfosis belalang tidak sempurna. Selesai. Kelompok berapa selesai? Kelompok 2. Terus Belalang kan itu larva ya, Pak? ya, oke, dah siap. Belum. Belalang sempurna tidak sempurna, kupu-kupu sempurna, terus belalang tidak sempurna, jangkrik tidak sempurna, nyamuk sempurna, katak sempurna. Ayo. 1 menit lagi. Oke. Setelah Bapak hitung, selesai tidak selesai, berhenti. 5, 4, 3,
Satu jari kanan, satu jari kiri. Dah? Ini tulis. Sempurna, tidak sempurna. Ah. Ya, sempurna, tidak sempurna. Tidak sempurna. Tidak sempurna. Terus nyamuk sempurna. Nyamuk sempurna. Ya. Udah siap? Oke. Selesai. Nah sekarang gini. Kelompok 1 nanti maju ke depan, semuanya maju ke depan ya, menjelaskan yang ditempel-tempel tadi aja. Habis itu nanti kelompok lain adalah bertanya. Bisa ya? Oke, silakan maju ke depan kelompok 1. Semuanya masuk, naik ke depan. Yuk, depan semua. Satu kelompok maju ke depan semua. Oke, tepuk tunggal. Tunggal. Konsentrasi, yuk. Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya dari kelompok 1 atas nama Leksa, Rizky, Najwa, Laila, dan Abel akan menjelaskan tentang diskusi kah? diskusi kami tentang metamorfosis. Ya. Yang ditempel tadi. Pertama, apa? Kupu-kupu. Kupu-kupu bertelur. Ya. Menjadi larva. Ah. Lalu larva menjadi pupa. Ya. Lalu pupa menjadi kupu-kupu dewasa. Yang kedua? Belalang, satu belalang bertelur. Ya. Menetas menjadi belalang. Lalu belalang kecil. Terus menjadi belalang deh. Belalang kecil menjadi belalang besar. Oke, dewasa besar. Dah, aja. Terus terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Nanti jangan dulu. Nah, siapa yang mau bertanya? Oke, dari kelompok berapa? Namanya siapa? Kelompok berapa? Yuk. Kelompok 3. Bawa. Oke, yuk. Apa pertanyaannya? Apa perbedaan dari metamorfosis sempurna dan tidak sempurna? Perbedaannya apa? Dari kelompok 1 silakan menjawab. Terus? Oke. Betul? Iya, betul. Tepuk tangan. Oke, terima kasih. Silakan duduk untuk kelompok 1. Yuk, ambil tepuk tangannya. Terus sekarang yang maju ke depan kelompok 2. Silakan kelompok 2. Kelompok 2. Ya. Oke. Yuk. Ya, perkenalkan nama saya dari perkenalkan saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya dari kelompok 2. Namanya sebutkan, siapa-siapa? Oke, yuk.
akan menjelaskan metamorfosis. Yuk. Dari metamorfosis apa? Ya. Ya. Menjadi dewasa. Oke, terus? Metamorfosis nyamuk termasuk metamorfosis apa? Oke. Yang satunya lagi. Yang bawahnya yang ditempel tadi. Metamorfosis kedua adalah Oke, ini. Metamorfosis apa? Tidak sempurna. Hewan apa? Ya. Metamorfosis pada hewan kedua termasuk Oke, dah segitu saja. Salam dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada yang ditanyakan untuk kelompok 2? Oke, tanya dulu, berdiri. Namanya siapa, dari kelompok berapa? Nama saya? Selain metamorfosis sempurna juga dialami oleh nyamuk, batak, dan lain-lain. Betul? Ya, betul. Tepuk tangan. Oke, cukup ya. Sekarang silakan duduk untuk kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang yang terakhir, kelompok 3. Silakan maju ke depan. Oke, Silvi aja. Yuk. Maju semua. Oke. Salam dulu. Ya udah gitu aja, nggak apa-apa. Oke. Assalamualaikum. Salam dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang bernama? Oke. Akan menjelaskan diskusi. Oke. Yuk, dari metamorfosis sempurna. Apa aja? Pom-pom. Ya, terus yang tidak sempurna? Terus? Terus menjadi dewasa. Oke. Salam, selesai. Akhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup? Tepuk tangan. Silakan duduk. Oke, silakan duduk. Nah ya, tadi kita sudah berdiskusi, habis itu, nah, Pak Ipul, kita kasih lembar soal asesmen, ya, kita kasih lembar asesmen. Nanti satu anak satu, tulis namanya ya, nama, 1, 2, nggak apa-apa, pilihan ganda, satu anak satu, oke. Ya, pensil boleh, pulpen boleh. Yang tadi nilainya berkelompok, sekarang nilainya adalah sendiri-sendiri. Ya, nama lengkap. Nama lengkap. Boleh pensil, boleh pulpen, yang penting bertulis. Udah kebagian semuanya?
Sudah? Nah, sekarang silakan dikerjakan. Ini ada penilaiannya terakhir, penilaian sendiri-sendiri. Ya. Iya, silang. Pilihlah jawaban salah satu yang paling benar. Dua menit lagi. Oke, dah sekarang dikumpul. Oh, ya. Dah, Pak. Oke, udah semua? Udah? Oke, udah. Sekarang dikumpul jadi satu kelompok semuanya. Oke, udah dikumpul. Nah, sekarang sini satu kelompok, bawa ke sini satu-satu, ya. Oke. Nah, guntingnya bawa sini guntingnya. Oke. Nah. Ya. Oke, sekarang silakan duduk, bukunya dikumpulkan jadi satu semuanya, ya. Bukunya dikumpulkan menjadi satu, lemnya ya. Nah, baiklah anak-anak sekalian, hari ini kita sudah melaksanakan pembelajaran yang namanya tentang metamorfosis. Besok-besok diingat metamorfosis itu apa, larva itu apa, pupa itu apa ya. Oke. Nah, terus Bapak minta nanti nyampe rumah habis mandi atau habis sholat isya diusahakan belajar. Rajin pangkal, pandai hemat pangkal kaya. Oke ya, belajar. Sekarang kita berdiri sebelum pulang menyanyikan lagu wajib. Yuk. Menyanyikan lagu Padamu Negeri ya. Kembali lagi. Oke, semuanya berdiri. Pegang dadanya. Pegang dadanya. Sudah siap? Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami mengabdi, padamu negeri kami bakti, bagimu negeri jiwa raga kami. Oke, silakan duduk kembali. Sebelum belajar, ketua kelas tangan kanan, tangan kiri ya. Oke, ketua kelas dipimpin. Tangan kanan. Tangan.
turun. P. Putar. Diputar. Gulung. Digulung. Kanan, satu jari kiri. Ya, dua jari kanan. Tiga jari kanan. Empat jari kiri. Watawasau bis sabari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk yang rapi. Siapa yang rapi nanti akan pulang duluan. Kelompok 1, silakan pulang. Oke. Ya, taruh sana. Ya, taruh situ aja. Udah siap? Oke, langsung pulang ya. Terima kasih. Hati-hati di jalan. Kalau jangan lupa, waalaikumsalam. Kelompok 3. Kalau lewat sebelah kiri, lihat kanan kiri. Sini Salim. Oke, yuk kelompok terakhir. Assalamualaikum. Salam. Oh, udah. Oke.